terasing dalam jerit debur ombak. Isak tangis penghuni terumbu karang saat sudut desa berubah nama. Hidup tak dapat lagi bertetangga. Sepetak sawah kering tak mampu diolah. Hidup mengemis menunggu jatuhnya sampah. Negeri ini milik siapa? Negeri ini untuk siapa? Negeri ini punya siapa? Negeri ini untuk apa? Negeri ini milik siapa? Negeri ini untuk siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang nonton live Facebook Kang Deddy Mulyadi, Sampurasun. Pada sore hari ini kita sama-sama menjalani rangkaian ibadah puasa hari yang kedua. Dalam suasana kita harus berpuasa menurut dua hal. Pertama, puasa berdasarkan kaidah syariat yang diatur dalam ajaran Islam. Yang kedua, kita juga berpuasa untuk bisa melewati badai virus corona. Ketika kita bicara tentang kaidah, berpuasa itu artinya mentafakurkan seluruh ragawi dan batini. Seluruh ragawinya ditafakurkan untuk tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Tidak melakukan makan, tidak melakukan minum, tidak melakukan kegiatan-kegiatan ragawi lainnya yang dilarang dalam kaidah berpuasa. Gak usah disebutin satu-satunya, semuanya sudah pada pinter. Kemudian juga menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga hidung kita, yang semuanya bermuara pada menjaga hati kita. Siapa hatinya yang terjaga? Yang terjaga itu kalau dalam bahasa Indonesia itu yang senantiasa terbangun. Kalau yang senantiasa terbangun itu yang senantiasa ingat. Yang senantiasa ingat itu orang Jawa bilang, orang Sunda bilang yang eling. Yang senantiasa terjaga, yang senantiasa teringat, yang senantiasa terbangun, yang senantiasa eling pada siapa? Pada Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh hukum sebab akibat di jagat semesta ini. Memiliki hukum sebab akibat. Karena memiliki hukum sebab akibat, maka dialah penentu segala sesuatu. Karena dialah penentu segala sesuatu, maka kita harus mentaati pada apa yang menjadi ketentuannya. Ketentuannya pada hari ini kita sedang memasuki fase di mana kita menghadapi wabah virus corona. Wabah virus corona itu berdasarkan ketentuannya bisa dihindari dengan cara di rumah saja. Di rumah saja itu tidak berinteraksi dengan siapapun.
yang berpotensi saling menularkan. Ataupun kalau bersama seperti saya sore hari ini, senantiasa menjaga jarak. Social distancing lah, saya itu bahasa orang sananya, orang WHO-nya kali. Menjaga jarak dan menggunakan masker. Tapi karena lagi ngomong kalau pakai masker perasaan susah. Kang Budi kalau nyanyi pakai masker kan susah juga, harus dibuka maskernya. Tetapi kita sudah dua-duanya negatif kok. Nah, menjaga jarak, menggunakan masker. Setelah itu apa? Diawali dengan apa? Tangannya harus senantiasa bersih. Kalau kita yang berpuasa ini sebaiknya itu bukan hanya tangan, seluruh tubuhnya. Tiluhur sausa pramut, handap, sahibas dampal. Bersih. Dari hadas besar dan hadas kecil. Senantiasa kesuciannya terjaga. Nah, kaidah kebersihan sekarang menjadi kaidah yang sangat penting. Karena apa? Karena virusnya itu tidak bisa berkembang atau menular pada kita manakala tangan kita senantiasa bersih, dicuci dengan sabun. Kemudian sekarang istilahnya desinfektan. Tetapi ingat bahwa itu dibersihkan untuk membersihkan lingkungan kita. Sabun mencuci tangan kita. Jangan suka berpikir juga karena virusnya ada di dalam tubuh kita, lantas sabunnya diminum. Atau desinfektannya diminum. Nggak bisa. Kaidahnya juga berbeda. Apa sih yang menyebabkan kita harus menghadapi penyakit ini? Ada satu yang dilupakan oleh kita, yaitu kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan asmanya. Berdasarkan asmanya bagaimana? Kan selalu menyebut nama Allah dalam setiap waktu, bismillahirrahmanirrahim dalam setiap hal. Mungkin hanya sampai di lisan, tetapi tidak dalam bentuk perbuatan. Makannya tidak atas nama asma, sehingga makanan kita makanan-makanan yang berasma, yang di dalamnya ada nilai-nilai ilahiyah, dijaga kebersihannya, dijaga kehalalannya. Kemudian sumber makanannya tidak atas nama asma. Kebijakan kehidupan keseharian kita tidak atas nama asma. Sesemuanya didorong oleh sebuah keinginan kita untuk memuaskan sesuatu hawa nafsu yang di dalam diri kita yang tidak pernah puas sampai kapanpun. Sehingga karena atas nama asma ini kita ditinggalkan, bisa jadi akhirnya kita berhadapan dengan virus corona yang sangat pandai. Yang bisa menaklukkan seluruh manusia di muka bumi hari ini. Tetapi di balik itu juga kita harus memahami ada hikmah besar. Apa hikmah besarnya? Mulut kita jadi tertutup sekarang, nggak ngomong aja. Tetapi tangan kita ngomong terus di media sosial. Kemudian orang menjaga jarak satu sama lain. Tidak culamitan sekarang. Apalagi langit mulai membiru. Karena polusi asap semakin menurun. Kendaraan tidak terlalu lalu lalang. Tidak terlalu, karena sekarang masih juga di jalan raya. Industri banyak yang off. Sehingga cerobong asapnya tidak lagi ngepul. Kemudian sungai-sungai mungkin bisa jadi mulai jernih. Hutan-hutan sekarang mulai hijau. Kemudian apa lagi? Binatang-binatang mulai bertelur. Bisa jadi es di kutub tidak terlalu mencair seperti kemarin. Sehingga umur bumi menjadi bertambah. Bukan berarti kita sangat gembira dengan corona, tidak sama sekali. Artinya setelah corona tidak ada, mari kita rubah pola hidup kita. Mari kita hentikan pencemaran udara, mari kita hentikan pencemaran air, mari kita hentikan pencemaran tanah, mari kita hentikan pencemaran seluruh alam raya ini. Dicemar oleh pestisida, dicemar oleh cerobong asap, bahkan dicemari oleh ucapan-ucapan kita yang tidak sesuai dengan asmanya. Sehingga saya pernah dulu nulis lagu, judulnya atas nama asma. Mari kita bangun negeri ini semuanya berdasarkan asma. Kalau negeri ini dibangun didasarkan asma, maka seluruh pembangunannya
akan senantiasa berjalan sesuai dengan sunatullahnya. Sesuai dengan kaidah hukum alamnya. Sesuai dengan kaidah kausalitasnya. Sehingga hentikan penebangan gunung. Hentikan pencemaran sungai. Hentikan pencemaran laut. Hentikan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Karena pada akhirnya semuanya menjadi sia-sia ketika wabah bencana melanda. Atas nama Asma untuk kita semua. Dengan asma yang menguasai semesta, hujan mengalir, merintih sedih, terjatuh. Menyapa hamparan tanah tak bernyawa, berlari terburu, jatuh tanpa daya. Di balik congkaknya dinding baja, di balik congkaknya dinding baja tak berongga. Matahari menangis pilu, menembus cakrawala, tak berudara. Selamat sore Nusantara, izinkan aku mengenang indah lautmu. Ingin aku bertobat, mencium bau tanahmu, terlelap dalam kepedihan gunung. Dan undang matahari, usapa indahnya bulan, mengadu pada bintang di langit tak berjendela. Dengan asma yang menguasai semesta, hujan mengalir, merintih sepi, terjatuh. Menyapa hamparan tanah tak bernyawa, berlari terburu, jatuh tanpa daya. Di balik congkaknya dinding baja, di balik congkaknya dinding baja tak berongga. Matahari menangis pilu, menembus cakrawala, tak berudara. Selamat sore
Nusantara. Izinkan aku mengenang indah lautmu. Ingin aku bertobat, mencium bau tanahmu, terlelap dalam kepedihan gunung dan gundah matahari. Usapa indahnya bulan mengadu pada bintang di langit tak berjendela. Iya, kita sudah bertekad untuk melakukan sesuatu atas nama asma. Tidak ada satu hal pun dalam pikiran kita, dalam perilaku kita yang tidak didasarkan asma. Kalau tidak didasarkan asma, maka kita sudah keluar dari poros keimanan kita sebenarnya. Ketika keluar dari poros keimanan kita selama ini selalu dipahami oleh hal-hal yang bersifat tekstual. Ketika keluar dari poros maka dia kafir. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu sudah tidak pada asma maka kita keluar dari poros. Maka kalau keluar dari poros maka kita masuk manusia yang tertutup. Manusia yang kufur. Kalau sudah manusia yang tertutup maka kita gelap. Kalau kita gelap maka yang terjadi adalah bencana. Semua tidak beraturan. Kalau sudah tidak beraturan yang lahir adalah ketidakteraturan. Kalau ketidakteraturan maka lahir adalah kekacauan. Kalau kekacauan maka itu adalah petaka. Sesuatu yang tidak berdasarkan asma maka akan selalu melahirkan petaka. Apa yang harus diperbaiki kita saat ini? Yang harus diperbaiki kita saat ini bertuhan, beriman secara paripurna, secara kafah. Kalau beriman secara kafah maka imannya bukan hanya di dalam masjid. Tapi imannya ada di kantor, imannya ada di ladang, imannya ada di hutan, imannya ada di sungai, imannya ada di laut. Karena imannya ada di muka bumi ini, maka tidak satupun perbuatan yang kita lakukan apabila di dalamnya kita melakukan kerusakan. Karena orang-orang yang berbuat kerusakan itu orang-orang yang tidak beriman. Walaupun dia dalam setiap saat berkata iman dan iman. Untuk itu mari kita beragama ini kita kembangkan pada secara universal. Hal yang esensial hari ini yang harus kita hadapi adalah kerusakan alam secara luas. Kesemestaan kita lagi diporak-porandakan oleh diri kita sendiri. Dan memporak-porandakan semesta, sesungguhnya kita sedang menghancurkan ibu kita sendiri. Karena alam ini adalah ibu kita sendiri. Dan ada lagu ditulisnya oleh Bang Iwan Fals. Judulnya Ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu, sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu,
Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu, sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu. Ya, siapapun pasti berlinang air mata kalau cerita tentang ibu. Untuk itu mereka yang mencintai ibunya, sayangi bumi ini. Sayangi langit ini, sayangi matahari ini, sayangi udara ini, sayangi air ini, jangan kau sakiti. Karena ketika engkau menyakiti, kau sebenarnya menyakiti ibumu sendiri. Hari ini pasti banyak di antara kita yang sedih. Karena gak bisa pulang menemui ibunya. Biasanya bulan puasa menjelang lebaran nanti, itu bulan yang penuh dengan kesedihan dan keindahan. Karena bagi mereka yang ibunya sudah tidak ada seperti saya, maka bisa berziarah ke makamnya. Dan bagi yang masih ada, bisa mengungkapkan seluruh rindunya pada ibunya. Tetapi juga alam mengatakan, tundalah kepulanganmu ke kampungmu, karena bisa jadi akan mengakibatkan petaka bagi ibumu. Tidak pulang kampung, tidak mudik, itu kita sesungguhnya sedang membahagiakan keluarga kita. Dengan cara apa? Menjaga kesehatannya. Kampung ini teramat penting untuk dijaga. Ketika kota tidak kehilangan daya, maka desa menjadi palang pintu utama. Desa masih bisa kirim beras. Desa masih bisa kirim ikan. Desa masih bisa kirim sayuran. Desa masih bisa kirim buah-buahan. Desa masih bisa kirim daging. Desa masih bisa kirim daging ayam. Desa masih bisa kirim telur. Yang di kota masih terjaga kehidupan keseharian. Tetapi kalau desa sudah tidak berdaya, kota akan lumpuh seketika. Kenapa? Gedung yang tinggi tidak bisa kau sayur. Jalan yang lebar tidak bisa kau masak. Perangkat digital yang ada di seluruh ruanganmu, dari mulai yang tidur sampai ruangan kerja, tidak bisa kau pepes. Meja-meja kerja yang mewah-mewah itu yang harganya ratusan juta, tidak bisa kau bakar. Semuanya tak ada arti. Tapi ikan kecil di pinggir sungai itu bisa menyambung hidupmu. Daun-daun yang kau ledek dalam setiap waktu bisa membuat tubuhmu menjadi segar. Air yang sering kau cemari itu, itulah yang menjadi penyambung kehidupan. Sehingga di samping kiri saya tuh ada semuanya nih produk
Dulu orang melecehkan namanya jahe. Nggak ada yang nanam. Jarang sekali dan mungkin anak-anak sekolah nggak ngerti jahe itu apa. Hari ini jahe dicari orang. Hari ini bawang putih dicari orang. Hari ini kunyit dicari orang. Hari ini laja dicari orang. Hari ini sereh dicari orang. Semuanya adalah barang-barang yang diwariskan oleh leluhur kita sebagai bagian dari hidup kita. Tapi kita mencoba untuk menyingkirkannya. Karena kita sudah merasa modern dengan fast food. Kita sudah merasa modern dengan seluruh makanan yang impor. Dan kesombonganmu tentang impor itu hari ini kau tidak berdaya. Ketika semua daerah mengisolasi dirinya. Untuk itu, jangan kau lupakan kampungmu. Jangan kau lupakan desamu. Jangan kau sebut udik-udik itu adalah ketertinggalan. Tapi udik itu adalah kerinduan. Desa untuk kita semua. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama. Di desa lemah, tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desa lah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, datang paceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tengkulak-tengkulak bergentayangan. Tapi lintah darat pun bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya,
Desalah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, datang paceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tengkulak bergentayangan. Tapi lintah darat pun bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Baik, desa adalah kekuatan kita. Dan yang menjadi titik lemah karena mungkin politik orang desa tidak sekeras orang kota, terutama orang Jakarta, daya tekan ke pemerintahnya. Sehingga seringkali desa kurang mendapat perhatian dalam segala hal, termasuk sektor pertanian. Para petani itu nggak pernah demo. Para petani jarang sekali menyuarakan seluruh kekecewaan dan keprihatinan dirinya. Sehingga seringkali terlewatkan dari berbagai kebijakan penting untuk mereka. Petani selalu menerima harga yang murah ketika menjual. Dan selalu menerima harga yang mahal ketika membeli. Itulah petani. Sehingga perlu semua orang berkomitmen untuk menjaga para petani, mensejahterakan mereka. Akibat desa tidak punya tawar ekonomi yang tinggi, akhirnya orang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Mencari pekerjaannya kadang diterima, kadang tidak. Akhirnya jadi pengangguran, melamar dari satu kantor ke kantor yang lainnya. Di kampungnya, ibunya membiayai anaknya untuk sekolah, untuk mencari pekerjaan, pinjam uang tadi ke rentenir, sebutnya Bang Emok. Sehingga Bang Emok itu menjadi problematika tersendiri bagi kita semua. Dan harus diselesaikan secara bersama dan tidak boleh ada lagi. Mengajak saya semuanya tutup saja. Karena itu cukup menyengsarakan masyarakat dan regulasi keuangan pemerintah terhadap masyarakat harus bergulir dengan catatan ada satu juga tradisi kita. Kalau minjem dari Bang Emok bayar, kalau nginjem dari regulasi pemerintah gak mau bayar. Kadang itu kelemahan kita. Jadi kalau Bang Emok tuh cirinya berdiri dulu tuh, kalau sebelum pinjam. Kemudian disumpah, aku bersumpah, itu ciri khas Bang Emok. Nah, gak tahu Bang Emok itu ceritanya gimana kalau orang Sunda Emok itu duduk, perempuan kayak juru kawi, kakinya dilipat. Ini yang ngucapin ngabuburit sore ini bareng saya dan Kang Budi Cilok banyak. Ada yang dari Subang, Binong, Dawan, Pagaden, Pamanukan, Kalijati. Ada dari Sukabumi Selatan, Jombang Kulon. Ada dari Banten, ada dari Majalengka. Ini yang sampai pesan ke saya nih. Kang Sumo, Triat Mojo. Sawah perumahan lahan habis pakai pabrik. Iyalah, itu yang tidak boleh terus berulang-ulang. Kang Riki Kim dari Sukabumi Selatan. Wong Ireng ini dari Majalengka. Mamah Endang, ini dari Saudi ini. Mudah-mudahan sehat di Saudi. Kemudian Pak Sutisna Belang. Nah, ini leuweung jadi ladang bisnis. Saya termasuk tidak setuju sampai hari ini. Saya sampai hari ini masih bersikeras. Hutan tetap hutan. Saya nggak mau ada hutan berkelas-kelas. Hutan itu semuanya lindung. Nggak usah lagi ada hutan ekonomi segala macam. Itu pemahaman saya sampai hari ini.
Kang Ayi Cecep Batu Jajar, Kang Reni Hidayat, Kang Ayi Capcai, kemudian Kang Nana Askun, Kang Ujang Heri Samsudin, Kang Arya Sukarya, Kasih Widya, Kang Yoni Sahril, Kang Nonano, Wandi Stiandi, Ato Bolang, Lukman Firdaus, Taufik Usman, Kang Nanang ini dari Garut, Aji Seti Cikarang, Yogi Rediansah, Cibinong di Bogor, Bangkong Hejo, Karawang Timur, Samar Hamra, oh dari Riyadh ini, Dadan Ipong, Lampung, waduh salam buat orang Lampung, Sudianta, ini kemudian Mamah Nasiti, kemudian Juma JR, Arima Manasikana, Acong, Kiong, Arif Friansah, Duden J. Bijaksana, Jipkri Alamsah, Rusmana Rusdi Garut, Kang Rahmat Sujana Jakarta Barat, Sutandiah, Kang Rendi Hidayat, Kang Ayi Capcai lagi, Dian Maulana, Uis Rohyati, Kang Gun, Kang Dina Teh Dinar, Jae Tea, waduh ini Kang Jae, Fahri Ahmad, Akmal Gangsung, Arif Panca, Kang Agus, Kang Agung, Kang Alfa, Endra Saputra, Alfiandi nanti saya sebutin lagi. Ya, kalau macain ini terus sampai maghrib nanti. Nah, jadi salam untuk semuanya yang tersebut dan belum tersebut nanti saya sebut lagi. Dan akhirnya karena sawahnya di kampungnya udah pada sempit, dijualin, belum meninggal orang tuanya, sudah dibagi-bagiin, nggak kayak di Jepang. Jepang tuh sawah tetap sawah sampai kapanpun. Akhirnya kita nyari kerjaan, nggak dapet. Ada aja judul lagunya, Sarjana Muda. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar, jelas menatap awan berarah. Wajah murung semakin terlihat, dengan langkah gontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Langkah kakimu berhenti di depan halaman sebuah jawatan. Terngiang kata tiada lowongan dari pintu kantor yang didambakan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat, tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Engkau sarjana muda,
resah tak dapat kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Ya, jadi sarjana ngelamar nggak dapat kerjanya. Nanti di Jakartanya tinggal di Pondok Gede. Nyambung kalau saya bikin rangkaian. Yang saya menyapa saja Kang Abdul Mazrid, saya ucapkan terima kasih sudah berkirim pesan. Pak Taufik Usman, De Silva, Rangga Fatih, Tarma Sutrisna, Andri Nugraha, Chan Sitorus, Rizky Rizka, Azrah, Keisha Nurjahra, Dewi Yuliana, Ajel Ajira, terus kemudian dari Cugenang Cianjur, saya mengucapkan terima kasih Kang Sarifuddin Kelana, Ate Baby, saya ucapkan terima kasih Kang Kosim, Gandrawan, saya ucapkan terima kasih sudah menyapa bergabung ngabuburit bareng Kang Budi Cilok, Kang Rianto, saya ucapkan terima kasih, Kang Herianto, Kak Cilamaya, ini saya ucapkan terima kasih, Nuri Mayangsari, Wanayasa, Wilujeng, Faisal dari Sukabumi, saya ucapkan terima kasih, Tek Anggi, saya ucapkan terima kasih dari Bengkulu ini, Amei, nah, dari Cicinde, Kota Pindang, ini langganan saya ini tiap hari saya makan pindang udang Cicinde. Nah, kemudian Kang Sukma Jaya, Bogor, Kang Fatir Hikam Abdullah, saya ucapkan terima kasih. Ujang Heri Samsudin, saya ucapkan terima kasih. Eman Sulaiman, Pandeglang, saya ucapkan terima kasih. Dari Bandung, Kang Ato, Rizky Abdul Ghafur, ucapkan terima kasih. Sukatani, Akbar Maulana, sehat terus Kang, terima kasih. Dado Pasundan, dari Tasik, terima kasih. Rizky, saya ucapkan terima kasih. Stepanus, saya ucapkan terima kasih. Dari NTT, terima kasih. Milad, dari Cikarang, saya ucapkan terima kasih. Parianto, orang Jelekong, terima kasih. Ki Pamanah Rasa, Bogor, terima kasih. Iwan Ridwan, terima kasih. Kang Jajang, terima kasih. Fitri Sofi, terima kasih. Den Hidayat, Darip Saputra, Muhammad Anggi, Jufang Barutu, Cahyo, Speed, Teh Cici, Kurnia, terima kasih. Di Saudi, terima kasih. Saya ucapkan juga selamat bekerja, garda terdepan, corona. Para dokter, para perawat, tenaga medis, supir ambulan, semuanya yang hari ini menjadi garda terdepan penyelamat rakyat Indonesia. Biar para dokternya tidak capek, perawat, tenaga medis lainnya tidak capek, sebaiknya corona tidak terus disabarkan dengan terus berkumpul, hilir mudik setiap hari tanpa alat pengaman diri yang sering terjadi. Ngabuburit, berboncengan, sangat beresiko. Kemudian Kang Abdurrahman, Agus Lau, Jajang Wartika, Kang Tea, Paris Alkundiani, Kang Paikon, Andika Prasasti, Ido, Aldi Aldo, Rizky, Putra Buana, Fadlan Adli, Dadan Sunaria, Andi Hidayat, Cecep, Hes Ismet, Mbi Robet, Lakwes, Ayah Evan, Uwa Mah Resep Dangdutan, nah itu namanya begitu. Ya, sekarang kita pergi ke Jakarta, di Jakarta sekarang sama, lagi tidak boleh kemana-mana, gak boleh pulang kampung, gak boleh pergi ke Udik, gak boleh mudik. Judulnya Ujung Aspal Pondok Gede. Di kamar ini aku dilahirkan, di
balik bambu, buah tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede. Rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Kambing 9, motor 3 bapak punya. Ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Di depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angku tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah di bumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Baik, ada satu hal yang harus kita koreksi secara bersama kalau negeri ini ingin maju. Yaitu
menghentikan seluruh sentralistik kebijakan itu di Jakarta. Jakarta pusat ekonomi, Jakarta pusat pemerintahan, Jakarta sentra politik, Jakarta sentra bisnis. Sehingga semuanya numpuk di Jakarta. Sehingga ketika Jakarta bermasalah, itu menjadi masalah bagi seluruh Indonesia. Ketika Jakarta terhenti, seolah-olah Indonesia terhenti. Padahal Jakarta, Indonesia, tapi Indonesia bukan Jakarta. Banyak hal yang harus segera dibenahi. Distribusi kewenangan harus terdistribusi dengan baik. Para kepala desa, para bupati wali kota, para gubernur, semuanya harus memiliki inisiatif untuk membangun daerahnya dengan kuat. Bukan hanya sekedar bicara fiskal, tetapi bicara otorisasi. Bagaimana kewenangan yang kita miliki menjadi kewenangan yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Kewenangan yang luas, yang mampu mendorong tumbuhnya kebudayaan produktif bagi setiap daerah. Sehingga corona memberikan pelajaran bagi kita. Jangan lagi dalam pikiran kita serba Jakarta. Kalau serba Jakarta, maka kita bukan apa-apa. Kita mari bangun serba Indonesia. Karena serba Indonesia dari mulai Papua sampai ke Aceh, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera, Nusa Tenggara, ini ada teman Nusa Tenggara, sampai ke Bali. Semuanya seluruh Indonesia ini adalah mengidentitaskan Indonesia dan semuanya punya produktivitas, punya kekuatan, punya harga dirinya masing-masing. Dan ada lagu judulnya Jakarta. Pohon tinggi berderet setia lindungi. Hijau rumput hijau tersebar indah sekali. Terasa damai kehidupan di kampungku. Kokok ayam bangunkan ku tidur setiap pagi. Tinggi gedung tinggi, mewah angku bikin iri. Gubuk-gubuk liar yang resah di pinggir kali. Terasa damai kepincangan kota ini. Tangis bocah lapar bangunkanku dari mimpi malam. Lihat dan dengarlah riuh lagu dalam kota. Di atas derita mereka masih bisa tertawa. Coba kau dengarkan riuh lagu dalam kota. Di atas derita mereka masih bisa tertawa. Jakarta, oh Jakarta, angkumu buatkan tanya bisu dalam kekontrasannya. Jakarta, oh Jakarta, si kaya bertambah gila dengan harta kekayaannya. Luka si miskin semakin menganga. Jakarta, oh Jakarta,
manjakan mereka yang hidup dalam kemewahan. Jakarta, oh Jakarta, angkumu buatkan tanya bisu dalam kekontrasannya. Jakarta, oh Jakarta, Jakarta, oh Jakarta. Iya, Jakarta. Semua orang pengen ke Jakarta. Tapi sekarang semua orang nggak mau ke Jakarta. Saya ucapkan terima kasih bagi saudara-saudaraku yang masih bersama ngabuburit bareng Kang Budi. Yang dari Cisompet Garut saya ucapkan terima kasih. Kang Wid saya ucapkan terima kasih. Kang Andris Priyatna saya ucapkan terima kasih. Muhammad Sanusi saya ucapkan terima kasih dari Kerawang. Atin Tirta saya ucapkan terima kasih. Agam Nurfadi saya ucapkan terima kasih. Kang Irawan Jerry saya ucapkan terima kasih. Ini orang Subang, Kang Caep saya ucapkan terima kasih. Kang Nurah ucapkan terima kasih. Saudara-saudaraku dari Jawa Timur saya ucapkan terima kasih. Dan semua orang kalau di Jakarta itu hanya satu tujuannya. Semua orang berebut untuk masuk ke istana. Dan kita berharap virus corona ini adalah pikiran kita murni menyelesaikan seluruh problem masyarakat ini dengan cepat. Jangan sampai pikiran kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Apalagi dihubungkan dengan istana untuk 2024. Siapapun yang berbuat yang terbaik bagi masyarakat, masyarakat akan menilainya dengan baik. Lakukan itu dengan ketulusan, lakukan itu dengan kerja keras, lakukan itu tanpa harus takut kehilangan popularitas. Ini penting saat ini. Semua pekerjaan harus terintegrasi. Dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai RT, RW semuanya harus bersama menyelesaikan masalah ini. Tidak saling menyalahkan satu sama lain. Tidak saling ambil kebijakan masing-masing, akhirnya benturan kebijakan di jalanan dan masyarakat menjadi bingung. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga negeri ini dengan baik. Dan saya yakin orang yang di istana itu juga punya kebijakan yang baik bagi kepentingan masyarakatnya. Dan orang yang ingin ke istana juga pasti ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Kita berprasangka baik bagi siapapun saat ini. Yang penting adalah anak yang di seberang istana harus terjaga agar dia tidak lapar, agar dia tidak kedinginan. Harus dijamin kalau sakit dia pergi ke rumah sakit. Seberang istana bukan hanya di Jakarta. Kita semua di seluruh Indonesia ini semuanya berada di seberang istana. Sore di seberang istana. Seorang anak kecil bertubuh dekil, tertidur berbantal sebelah lengan, berselimut debu jalanan. Rindang pohon jalan menunggu rela, kawan setia sehabis bekerja. Siang di seberang sebuah istana, siang di seberang istana sang raja. Kotak semir mungil dan sama dekil, benteng rapuh dari lapar memanggil. Gardu dan mata para penjaga, saksi nyata. Yang sudah terbiasa
Tamu negara nampak terpesona, mengelus dada, gelengkan kepala, saksikan perbedaan yang ada. Sombong melangkah istana yang megah, seakan meludah di atas tubuh yang resah. Ribuan jerit di depan hidupmu, namun yang ku tahu, tak terasa mengganggu. Gema adzan asar sentuh telinga, buyarkan mimpi si kecil yang tadi. Ia berdiri malas melangkahkan kaki, diraihnya mimpi digenggam tak dilepaskan lagi. Ya, saya ucapkan terima kasih nih buat Putra Mustafa, kemudian Dili, Nabeng, Bungsu, Mas Guru Semar, Kang Iman Soleh barusan WA saya, Taufik Usman, Yogi Endro, ini Maya Mukti, ini Bekasi kayaknya, kemudian Iing Permana, Wirakusumah, Kang Deden Alfit Helga dari Bandung. Saya ucapkan terima kasih. Nuhun kasadayana bisa bergabung, terus barusan ada yang WA dari Nyalindung, terus kemudian Subang dari Situsari, Pusaka Jaya Subang, Kang Ade. Terima kasih, salam buat orang Subang semuanya. Nah, kemudian kalau istana itu ada presiden. Dulu Pak Iwan Fals itu dulu pernah nulis lagu dulu. Ketika waktu itu Pak SBY terpilih kalau nggak salah. Ya, saya judulnya lupa. Pokoknya cerita tentang presiden aja lagunya. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau
menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan. Dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan. Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Ya, itu wahai Presiden kami yang baru. Ini Presiden udah gak baru, ini periode yang kedua. Jadi penegakan hukum, harga harus murah, pekerjaan yang tersedia itu yang menjadi harapan masyarakat. Mudah-mudahan mimpi itu suatu saat akan menjadi kenyataan. Dan maka kalau orang yang bisa mewujudkan seluruh keinginan masyarakat itu, disebutlah dia manusia setengah dewa. Karena dia utusan dewa, kemudian setengahnya di langit, setengahnya di bumi. Setengahnya jadi badan, setengahnya jadi jiwa. Sehingga antara bumi dan langitnya bersatu menjadi manusia yang sempurna, yang bisa mewujudkan seluruh cita-cita masyarakatnya. Itulah harapan kita. Dan demokrasi merupakan bagian dari melahirkan pemimpin yang adil. Otokritik adalah bagian dari kehidupan berdemokrasi. Dan otokritik bisa disampaikan dengan cara-cara seperti dalam sebuah lagu. Manusia setengah dewa itu adalah pemimpin. Tetapi kalau laki-laki itu juga berharap. Berharap melihat wanita seperti mata dewa. Nah saya sebelum lagunya saya sampaikan salam buat Kilvin, buat Teh Tintin, Mehmet Ganggon, Herianto, Abah Abdul Padudan, Tresnawati Luk. Nah ini Luki, Tresnawati Luki, saya ucapkan terima kasih. Tadi ada yang dari Sidoarjo, dari Jawa Timur. Semuanya punya harapan di 2024 nanti kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita semua. Mudah-mudahan saja. Kita ada lagu yang saya suka banget. Mungkin saudara-saudaraku yang ngabuburit bareng juga suka banget. Tadi ada yang nanya, udah beduk belum? Kalau beduk juga bisa ditabuh sekarang. Pengen beduk sekarang, ayo. Ya, seperti mata dewa. Di atas pasir senja pantai Kuta,
Saat kau rebah di bahu kiriku, helai rambutmu halangi busukku. Nikmati ramah mentari yang pulang, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa. Aku berdiri tinggalkan dirimu, waktu sinarnya jatuh di jiwaku. Gemuruh ombak sadarkan sombongku. Ajaklah aku, wahai sang perkasa, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa. Yang menangis tinggalkan diriku, yang menangis lupakanlah aku, yang menangis tinggalkan diriku, yang menangis lupakanlah aku. Senja di hati, lidah gelombang jilat di batinku, belayan karang sampai ke jantungku, jingga matahari ajak aku pergi. Kasihku tulus, setulus indahmu, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa. Ya, sudah ada mulai persiapan. Saya ucapkan terima kasih nih semuanya yang telah bareng Pak Eman, terima kasih ya dulu dipanggil pengawas sama Polsek ketika dukung saya jadi Bupati periode pertama, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih semuanya, nanti ada lagu yang saya buat, judul lagunya Negeri Ini Milik Siapa. Saya dulu minta dinyanyikan oleh Kang Budi juga. Saya ucapkan terima kasih buat Kang Andri Bungsi, Kang Fuad Fauji. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian Tono Fiatno saya ucapkan terima kasih. Ada yang minta tadi lagu Ku Menanti Seorang Kekasih. Nanti kita bikin lagi, live lagi, tenang, bukan hanya hari ini saja. Ku menanti pengen ajan maghrib itu nanti ada tuh lagu. Ya ada lagu yang saya tulis judulnya Negeri Ini Milik Siapa. Ketika rimba raya tergusur, penghuninya mati terkubur, jerit tangis pilu penghuni desa, terasing dari tanah leluhurnya. Gunung-gunung bunda berselimut pilu, mata airnya mengering, bukit-bukit menjerit tanpa daya, tubuh kokoh roboh berganti wujud dan nama.
Negeri ini milik siapa? Negeri ini untuk siapa? Saat laut teruruk berubah wujud, lelah penghuni bibir pantai, terasing dalam jerit debur ombak, isak tangis penghuni terumbu karang. Saat sudut desa berubah nama, hidup tak dapat lagi bertetangga. Sepetak sawah kering tak mampu diolah, hidup mengemis menunggu jatuhnya sampah. Negeri ini milik siapa? Negeri ini untuk siapa? Negeri ini punya siapa? Negeri ini untuk siapa? Negeri ini milik siapa? Negeri ini untuk siapa? Negeri ini milik siapa? Ku menanti. Ya, kita tutup dengan lagu Ku Menanti Seorang Kekasih. Ada permintaan. Kita ku menanti seruan azan maghrib. Bila mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Terima kasih ya buat Kang Henrikus, Kang Emil, Menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Terima kasih banyak. Adakah yang akan selalu setia, bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihku. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah yang akan selalu setia, bersanding hidup penuh pesona harapanku. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah ia akan selalu setia, bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihku.
Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihku. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Apa kalimat yang terakhirnya barusan Kang Budi? Andai kau tak datang kali ini, punah. Dari awal dulu. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihku. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Nah, ini yang lagi ramai sekarang. Saya nulis di media sosial hari ini, kalimatnya sederhana. Jangan dijanjikan kalau tidak diberikan. Nanti punah harapannya. Karena ini orang hari ini lagi dibicarain itu aja, yang dijanjikan belum kunjung datang. Atau ada yang datang tapi tidak kebagian semuanya. Kira-kira piributeun jangan suka diumumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sambil ini aja, sambil nyanyi. Suatu hari. Setia bersanding hidup penuh pesona harapanku. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah ia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihku. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihku. Andai kau tak datang kali ini, punah